Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Salam bertemu kembali dalam sukacita Natal tahun ini. Kalau boleh saya bertanya dengan kita semua, di mana sukacita Natal itu? Di mana letak bahagia Natal itu? Dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20 menceritakan tentang sukacita Natal itu. Saya baca demikian untuk kita semua. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat itu datang kepada mereka, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan mereka semua mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Pertanyaan, mengapa Tuhan memilih gembala-gembala itu untuk melihat sukacita besar dari Allah? Para gembala yang diundang menyaksikan kelahiran Yesus bukanlah orang-orang suci, bukan kaum yang terdidik, kaum yang kotor. Tetapi Allah menawarkan undangan khusus untuk mereka. Gembala-gembala ini tidak memiliki status yang terhormat, tidak masuk dalam level standar manusia pada zaman itu. Tetapi justru Allah melawat mereka. Mereka mungkin dianggap atau menganggap kaum terbuang atau kaum yang terlupakan. Tetapi Allah tidak melupakan mereka. Malam yang mereka lewatkan di padang itu kini menjadi malam yang berbeda. Tadi setiap malam menjaga domba adalah sesuatu yang melelahkan dan membosankan. Tapi kali ini berbeda. Di tengah rutinitas yang menjemukan dan melelahkan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Ketika berita Natal disampaikan kepada para gembala itu, mereka bersukacita. Tidak pernah dibayangkan berita sukacita besar dari surga akan datang pertama kali kepada mereka. Berita kesukaan besar dari surga akan datang pertama kali kepada mereka di malam Natal pertama itu. Mereka dapat penghargaan justru di dalam kehinaan. Tetapi kenapa harus gembala? Yang pertama, sebagai seorang gembala dari dulu dianggap sebagai profesi rendahan. Siapapun yang menjadi gembala, maka kepahitan, kepedihan, ketersingkiran adalah bagiannya. Mereka tidak punya nilai. Gembala sebenarnya tidak berhak mendapatkan sukacita di tengah rutinitas, di tengah penderitaan, di tengah kesusahan dan kesedihan. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Para gembala sendiri dianggap rendah, bahkan tidak menyangka akan melihat kehadiran Yesus sebagai manusia. Yang kedua, sebagai seorang gembala tidak dapat dipercaya secara sosial. Menurut kitab Talmud, para gembala tidak memberikan kesaksian di pengadilan. Perkataan mereka tidak mudah dipercaya. Jadi mereka adalah golongan orang yang tidak dipercaya secara sosial. Pada abad pertama, kebanyakan gembala-gembala itu adalah orang-orang suruhan atau orang-orang upahan. Karena tanpa pengawasan, maka mereka bisa berbuat curang atau tidak bertanggung jawab melindungi domba milik tuannya. Di tengah pandangan yang skeptis ini, maka Tuhan hadir untuk mereka.
Allah memilih gembala-gembala itu menjadi saksi mata pertama kelahiran Yesus Kristus. Yang ketiga, sebagai seorang gembala dianggap berdosa. Taurat mendiskualifikasikan gembala dari agama. Mereka disebut sebagai orang yang berdosa. Secara agama mereka dipandang rendah karena tugas mereka menjaga domba, maka mereka tidak memelihara hari Sabat dan tidak mempraktikkan ritual dan upacara agama Yahudi. Mereka dianggap berdosa karena mereka ada beberapa gembala yang tidak jujur. Tetapi Bapa Surgawi turun ke bumi menemui mereka, memberikan kehormatan luar biasa sebagai tamu yang pertama mengunjungi Natal yang sejati, di mana bayi kudus itu lahir. Saudara, gembala memang bukan siapa-siapa, namun mendapat anugerah di dalam ketidaklayakan mereka. Allah menunjukkan bahwa Natal itu menyentuh lapisan yang tidak terbayangkan dari struktur pikiran manusia. Yesus lahir untuk mereka yang ada dalam kesedihan. Yesus lahir untuk mereka yang ada dalam kesendirian. Yesus ada untuk menyelamatkan mereka yang terpuruk dan berdosa. Melalui Natal ini, Allah menunjukkan bahwa semua manusia berharga dan istimewa di matanya. Allah melawat kaum yang berdosa, yang tak terlupakan, yang kotor dan hina agar mereka menjadi mulia. Tuhan mau lahir di kandang domba agar gembala-gembala bisa menemuinya dan melihat kemuliaan Allah. Allah memilih orang yang merespon dengan iman. Gembala-gembala itu mereka percaya dan mengikuti kata malaikat kepada mereka. Itulah iman mereka. Sambutlah Natal seperti para gembala itu yang rendah hati dan sederhana menyambut Yesus, sehingga bisa mengalami sukacita Natal, bahagia Natal, dan kedamaian Natal yang sejati. Selamat merayakan Natal dan menyambut tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.